dan hartamu itu semua milik orang tuamu. Ya, hatta kalau hari ini kita sangat sukses, pekerjaan kita lancar, usaha kita maju, kita dikenal oleh orang, kemudian tiba-tiba orang tua kita dari kampung minta, nak kirim ibu uang 2 miliar, dan kita punya di dalam rekening kita uang 22 miliar, itu harus kita berikan kepada mereka, karena itu hartanya mereka, hadir. Ya, dalam Islam demikian. Ya. Dan inilah Islam, hadir, meletakkan kedudukan orang tua itu setinggi-tingginya, setinggi-tingginya. Tidak hanya itu, bahkan Al-Quran itu mengajari kita memanggil orang tua itu dengan bahasa yang sangat santun. Coba Anda lihat dialog di dalam Al-Quran antara anak dan ayah, semuanya dengan kalimat yang sangat lembut. Ya, misalnya kita sebut surah Yusuf, ketika Yusuf memanggil ayahnya, idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Wahai ayahku, ya abati, wahai ayahandaku, dengan kalimat yang tidak langsung namanya, ya, tapi dengan kalimat yang santun dan lembut. Adab seorang anak kepada orang tuanya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat ahada asyara kaukaba, 11 bintang dan bulan serta mentari yang ra'aituhum li sajidin, yang bersujud kepadaku. Ya. Kemudian di kisah Ismail dan Ibrahim juga sama. Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Ya abati bahasanya, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Rabbmu, kau akan dapati aku sebagai orang-orang yang bersabar. Dua putrinya Nabi Syuaib ketika ditolong oleh Nabi Musa, apa kata dan komentar dua putrinya Nabi Syuaib ketika diambilkan air oleh Nabi Musa, yang ketika itu membantu mereka, kemudian dua putrinya Nabi Syuaib pulang, kemudian bilang ke ayahnya, ya abatis ta'jir, wahai ayahku, pekerjakanlah dia, pemuda ini. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin, sesungguhnya dia adalah orang yang baik, kalau kau pekerjakan dia adalah orang yang al-qawiyul amin, yang kuat lagi memegang amanah. Lihat ada kalimat ya abadi. Ya. Bahkan hadirin muliakan Allah, Nabi Ibrahim yang punya ayah atau paman kafir, ketika mengajak pamannya atau ayahnya, ya, untuk meninggalkan kesyirikan, kalimatnya sangat santun. Kalimatnya ya abadi la ta'budi syaitan, wahai ayahandaku, jangan kau sembah syaitan. Ya, hatta kepada orang tua yang kafir, hatta kepada orang tua yang musyrik. Ya, inilah ajaran Islam, mengajarkan kepada kita meletakkan orang tua itu setinggi-tingginya, semulia-mulia tempat, sehormat-hormatnya. Bahkan dalam Al-Quran jelas disebutkan seorang anak tidak boleh menghentak orang tuanya atau bahkan berkata ah kepada orang tuanya, kan. Ya. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ya, janganlah kamu berkata ah kepada orang tuamu, jangan kamu menyentak mereka, membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka kalimat yang baik dan santun. Surah Al-Isra ayat 23 itu. Ya. Jadi lihat tarbiyah Al-Quran memposisikan kedudukan orang tua ini begitu tinggi. Ya. Bahkan dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam bab durhaka kepada orang tua itu termasuk kabirah, ya, termasuk dosa besar. Ya. Beliau rahimahullah menyebutkan satu riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu pernah mengatakan, jika ada orang yang berjihad fisabilillah, kemudian dia gugur di medan jihad, dia syahid, ya, kemudian ternyata di lain waktu dia adalah seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, ya, maka sekali-kali
seorang syahid ini tidak akan mungkin diizinkan Allah untuk bisa masuk surga. Jadi orang yang syahid dan durhaka kepada orang tuanya itu diterletakkan Allah di sebuah tempat di antara surga dan neraka, namanya Al-A'raf. Ya, jadi nama surat dalam Al-Quran ya. Yang statusnya belum jelas sampai Allah nanti yang memutuskan. Aturannya orang yang mati syahid itu langsung masuk surga, bahkan dia bisa memberi syafaat 70 di antara anggota keluarganya untuk bisa masuk surga. Tapi kalau dia ini terhalangi dengan satu dosa durhaka kepada orang tua, dipending masuk surganya sampai Allah yang memutuskan. Jadi Ibnu Abbas mengatakan 8 pintu surga itu tidak akan pernah bisa dilewati oleh seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ya, tidak bisa dilewati hadirin. Ya. Maksudnya apa? Jika orang yang berjihad di jalan Allah, yang syahid gugur di medan jihad, gara-gara durhaka kepada orang tuanya, dia tidak bisa masuk surga. Lalu apalah kita ini yang bukan mujahid tadi? Apalah kita ini yang belum banyak berjuang untuk agama ini, kemudian kita durhaka kepada orang tua kita, bagaimana nasib surga dan neraka kita nanti? Ya. Kalau kata Ibnu Abbas, ada orang yang berjihad di jalan Allah, syahid hadir. Aturannya orang syahid itu langsung masuk surga hadir. Ya. Melewati sirat secepat kilat hadir. Sirat itu dilewati secepat kilat sama orang-orang yang syahid. Tapi karena durhakanya kepada orang tua, pending hadir. Diletakkan di A'raf dulu, tidak jelas statusnya, bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Itu orang yang syahid, itu orang yang berjihad. Siapalah kita di antara para mujahidin itu? Siapalah kita di antara orang-orang yang gugur di medan jihad? Dan kita berani-beraninya durhaka kepada orang tua kita. Ya. Maka ini hadirin, lihat bagaimana poin-poin tadi itu yang kita sebutkan menunjukkan bahwa Islam itu meletakkan kedudukan orang tua itu setinggi-tingginya. Bahkan kita semuanya pernah dengar hadis tentang gua itu ya, hadisul ghar. Rasulullah menceritakan ada 3 orang yang terkurung di dalam gua untuk berteduh, tapi kemudian jatuh satu batu yang menutup pintu gua. Kata para ulama, birrul walidain itu salah satu cara bertawassul yang paling diterima oleh Allah. Ya. Jadi kalau kita ini punya satu permintaan sama Allah Subhanahu wa taala, punya hajat yang mendesak kok tidak segera dikabulkan, kita boleh bertawassul dengan cara birrul walidain, dan itu yang paling didengar sama Allah. Di antara yang paling didengar sama Allah. Kisahnya 3 orang itu kan salah satunya seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya kan, yang kemudian dia selalu membawa susu pulang ke rumahnya, dan dia belum memberikan kepada anak dan istrinya sebelum memberikan kepada orang tuanya. Hari itu dia terlambat pulang, orang tuanya sudah tidur, anak istrinya sudah menangis kelaparan, tapi dia tetap berdiri menunggu orang tuanya sampai bangun, tidak memberikan kepada anak istrinya dulu, karena baktinya kepada orang tuanya. Orang tua dulu baru anak istrinya. Baru kemudian akhirnya dengan amalan itu dia bertawassul kepada Allah, ya Allah, sungguh dahulu aku punya amalan ini. Birrul walidain. Maka jika amalan itu kau terima ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini ya Allah. Geser batunya dia. Sampai disusul doa yang kedua dan ketiga oleh orang yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa birrul walidain itu salah satu cara bertawassul yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya birrul walidain ini hadirin. Saking mulianya birrul walidain ini. Ada seorang di zaman setelah Nabi SAW, setelah Nabi SAW wafat, di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ada seorang wanita penyihir hadirin. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ada seorang wanita penyihir yang dia belajar sihir, belajar perdukunan, dan qadarullah setelah belajar itu mandi. Sihirnya itu sakti ya. Jadi dia niat belajar sihir itu untuk apa? Untuk nyantet suaminya. Ya, jadi dia belajar sihir untuk nyantet suaminya.
Lah kok ternyata dicoba, suaminya celaka dia. Akhirnya dia malah deg-degan. Loh, kok ternyata jalan ini sihirnya. Akhirnya dia ya coba Anda lihat, bayangkan, ini wanita di zaman para sahabat masih hidup ya. Di hati kecilnya ini sebuah kesalahan ini syirik ini menyekutukan Allah. Wah, ini nggak bener ini. Ya, saya ingin bertobat ini. Ya, sudah suami saya celaka pula saya karena perbuatan syirik. Akhirnya dia datang ke Madinah, mencari semua sahabat untuk ditanyai bagaimana cara bertobat dari syirik. Didatangi satu sahabat satu lempar ke sahabat yang lain, satu sahabat lagi lempar ke sahabat yang lain, sampai semua sahabat sudah ditanya, lempar. Terakhir Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya, wahai imam, wahai Abdullah bin Mas'ud, saya seorang wanita yang belajar syirik, belajar sihir, sampai akhirnya saya berhasil mencelakai suami saya sendiri. Saya ingin bertobat, wahai imam, ya, bagaimana cara bertobat yang paling benar terhadap perbuatan syirik? Jawaban Ibnu Mas'ud apa? Apakah kamu punya kedua orang tua? Masih. Maka berbaktilah kepadanya, jaga orang tuamu. Kenapa? Karena seringkali perintah beribadah dan menyembah Allah, tidak menyekutukannya, di dalam Al-Quran disandingkan dengan perintah apa? Berbakti kepada orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya. Ini menunjukkan bahwa birrul walidain ini memiliki kedudukan yang sangat besar, hadirin, di dalam syariat ini. Maka kalau kita melihat kisah-kisah para salaf, ada ribuan kisah, hadirin, bagaimana mereka menjaga jalan surga ini, ya, agar tetap menjadi jalan surganya. Ya. Makanya Rasulullah sampai mengatakan awsatu abwabil jannah, jalan surga, pintu surga yang paling tengah. Ya, pintu surga yang paling tengah. Ya, ada seorang ulama salaf yang ketika ibunya meninggal atau ayahnya meninggal, dia menangis tidak berhenti-henti. Ditanya, kenapa kau menangis tidak berhenti dengan tangisanmu itu? Katanya, ya, karena satu pintu surgaku telah tertutup. Pintu surga ya, ayah ibu kita ini, hadir. Ya, ada seorang ulama salaf bernama Haywah bin Shuraih rahimahullahu ta'ala. Ya, ini lihat, kita belajar dari kisahnya para salaf. Mereka memuliakan orang tuanya. Haywah bin Shuraih itu seorang ulama besar, hadir. Kalau ngisi pengajian yang datang ribuan jamaah, hadir. Saat dia ngisi kajian, ibunya tiba-tiba datang. Ibunya masih sangat awam. Kemudian berteriak dari belakang shaf jamaah, Haywah, pulang kau, Haywah, ayammu belum kau kasih makan, pulang kau. Kata ibunya. Apa yang dilakukan Haywah bin Shuraih? Jamaah sudah hadir, sudah siap menyimak ilmu yang dia sampaikan. Dia tutup kitabnya, dia baca kafaratul majlis, dia bubarkan majelisnya. Kenapa? Ibunya manggil, kalah semua aktivitas kalau sudah orang tua sudah manggil, hadir. Kenapa? Karena mereka sadar ini jalan surga saya. Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Ali Zainal Abidin ini seorang ulama di zamannya. Ali Zainal Abidin ini rahimahullah, beliau ini pernah ditanya sama jamaahnya, wahai imam, kau ini kan teladan kami, kau ini kan panutan kami mengambil ilmu darimu, tapi mohon maaf wahai imam, mohon maaf kalau kami lancang. Kenapa kami tidak pernah mendapatimu makan senampan dengan ibumu? Kalau sekarang makan semeja dengan ibumu. Apa jawaban Ali Zainal Abidin? Makan senampan dengan ibuku itu sesuatu yang aku inginkan, tapi tidak aku lakukan semata-mata aku khawatir aku mengambil makanan yang sudah dilirik oleh ibuku, dan
dan itu termasuk durhaka kepada ibuku. Takut hadirin, salah ngambil makanan. Jadi dia menghindari betul kalau diajak makan sama ibunya, hadirin. Takut apa? Ngambil lauk yang diinginkan oleh ibunya. Gitu jaganya para ulama itu. Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, ulama tabi'in, wafat 110 Hijriyah, muridnya para sahabat radhiyallahu anhu. Muhammad bin Sirin itu bagi orang yang belum tahu siapa ia, kalau dirinya sedang berjalan dengan ibunya, orang-orang yang belum mengenal Muhammad bin Sirin akan menganggap dan mengira bahwa Muhammad bin Sirin itu sedang sakit. Kenapa? Karena suaranya sangat lirih sekali kalau dia berjalan dengan ibunya. Kenapa? Dia tidak berani mengangkat suara lebih keras daripada suara ibunya. Di orang-orang kalau jalan, lihat Muhammad bin Sirin jalan sama ibunya, terus ngomong, ngira Muhammad bin Sirin lagi sakit nih. Kayaknya suaranya pelan sekali, padahal nggak sakit. Ya, dia hanya tidak berani mengangkat suaranya lebih keras daripada suara ibunya. Lihat adab dan akhlaknya para ulama kepada orang tua. Nah, sedemikian itu yang kemudian mereka sadar betul bahwa ini jalan surga saya, ya, jalan surga saya. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu pernah mengatakan dalam sebuah perkataan beliau, asar beliau rahimahullah, salasu ayatin, ya, la tuqbalu ahadun minha illa biqariniha. Ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang amalan di dalamnya tidak diterima sebelum seseorang mengerjakan amalan penyertanya. Ada 3 ayat dalam Al-Quran. Di setiap ayat itu ada 2 amalan. Amalan yang dia kerjakan belum diterima sama Allah sebelum dia mengerjakan amalan penyertanya. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang itu salatnya belum diterima sama Allah sampai dia tunaikan zakatnya. Sebaliknya, seorang itu zakatnya tidak dianggap sama Allah kalau dia tidak salat. Kenapa? Karena 2 syariat ini turun secara bersamaan, hadis. Perintahnya secara bersamaan. Itulah jawaban mengapa sahabat Abu Bakar memerangi pembangkang zakat di zamannya, kan? Orang setelah Rasulullah wafat banyak yang tidak mau bayar zakat, sama sahabat Abu Bakar diperangi. Sahabat Umar protes, Abu Bakar, mereka tetap muslim, mereka sholat, mereka hanya tidak membayar zakat, kenapa harus kita perangi? Apa kata sahabat Abu Bakar? Bukankah syariat perintah zakat itu turun bersamaan dengan perintah sholat? Kalau Rasulullah memerangi orang yang tidak sholat, maka kita harus memerangi orang yang tidak membayar zakat. Ini ayat pertama. Ayat yang kedua surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah sunnahku. Cintanya seorang hamba kepada Allah belum diterima, imannya kepada Allah belum diterima sampai dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini bukti cinta kita kepada Allah itu mengikuti sunnah, mencintai Rasulullah SAW. Ini ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga, surah Luqman ayat 14. Allah berfirman, anishkurli waliwalidayka ilayyal masir, dan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, kata Allah. Kata Ibnu Abbas, syukur kita kepada Allah tidak diterima sama Allah sampai kita bersyukur kepada orang tua kita. Iman kita kepada Allah tidak diterima sampai kita berbakti kepada orang tua kita. Ya, sholatnya rajin, sedekahnya bagus, puasa sunnahnya dikerjakan, tidak diterima sama Allah kalau durhaka sama orang tua. Hubungan kita sama Allah baik, tapi kalau hubungan kita sama orang tua kita jelek, Allah tidak menghiraukan.
semua amalan yang kita persembahkan untuk Allah. Ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua kita, senyuman orang tua kita, bahagianya orang tua kita, rasa senangnya orang tua kita. Wa sukhtullah, murkanya Allah, fi sukhtil walidain, ada pada tangisan orang tua kita, ada pada sedihnya orang tua kita, kecewanya orang tua kita melihat tindak tanduk perbuatan kita. Makanya para ulama itu banyak yang mengatakan bahwa kualitas hidup seseorang itu berbanding lurus dengan hubungannya dengan kualitas hubungannya terhadap orang tuanya. Ya. Jadi hubungan kita kepada orang tua kita itu sangat mempengaruhi kualitas hidup hadir. Kenapa para ulama bisa bilang begitu? Karena ada hadis, dan hadis ini dihasankan oleh para ulama. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya. Rasulullah SAW bersabda, babani mu'ajjalani uqubatihima fid dunya. Ada dua dosa di mana dua dosa ini akan dibalas dua kali oleh Allah. Dibalas di dunia dan dibalas di akhirat. Balasannya disegerakan Allah di dunia sebelum Allah nanti membalasnya di akhirat. Dua dosa ini apa? Al-baghyu wal-uquq, kata Rasulullah. Yang pertama, al-baghyu. Al-baghyu itu apa? Zalim. Dosa kezaliman itu sebelum nanti Allah balas di akhirat, Allah segerakan di dunia. Nah, jangan sampai kita ini zalim. Sebisa mungkin jaga yang pertama. Ya. Jangan sampai zalim sama orang, baik dengan perbuatan kita maupun dengan lisan kita. Ya. Karena kalau urusan dolim itu urusan dengan manusia. Para ulama mengatakan kalau kita berbuat salah sama Allah, kita bertobat, Allah ampuni. Tapi kalau kita berbuat salah kepada manusia, mengambil hak manusia, kalau kita minta maaf, dia tidak memaafkan, urusannya akan panjang sampai akhir. Dan balasannya akan disegerakan Allah di dunia. Ya. Musibah-musibah akan berdatangan kalau kita ini dolim kepada orang lain. Yang kedua adalah al-uquq, durhaka. Orang yang durhaka kepada orang tua, balasannya disegerakan Allah di dunia sebelum Allah nanti akan membalasnya di akhirat. Jangan sampai durhaka. Ya. Solusi dari semua permasalahan hidup itu ada pada kualitas hubungan kita kepada orang tua. Kalau Anda hari ini bermasalah, sedang punya banyak masalah, coba cek kapan terakhir kita menghubungi ibu kita, kapan kita terakhir mengkabarkan kabar kita kepada orang tua kita, kabarkan kabar keluarga kita kepada orang tua, kapan kita terakhir memberi hadiah untuk orang tua kita, mentraktir mereka makan. Kualitas di situ hadir. Orang tua plus mertua hadir. Karena mertua itu ayah dan ibu dari pasangan kita. Kalau seorang suami punya kewajiban melindungi psikis istrinya, di antara makna qawam itu kan pelindung psikis, jadi pelindung fisik dan pelindung psikis istri dan anak-anak. Ini kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa kan. Tugasnya seorang suami kan menjadi qawam, melindungi psikis istrinya. Maka di antara satu bentuk melindungi psikis istrinya adalah khidmatnya seorang suami kepada mertuanya. Ya. Kalau tugas syar'inya seorang istri itu taat kepada orang tua, taat kepada suaminya, maka salah satu bentuk taatnya seorang istri kepada suaminya adalah menjaga kualitas hubungan dengan mertuanya. Ya. Kalau ini bermasalah hadirin, itu jawaban bahwa di hidup kita ini ada masalah yang tidak selesai-selesai karena hubungan kita tidak baik kepada orang tua kita. Karena tadi, kalau tidak baik, azabnya disegerakan di dunia. Sebaliknya, kalau baik, kebaikannya juga disegerakan di dunia. Ibnul Qayyim punya kitab judulnya Tuhfatul Wadud, hadiah untuk putranya yang melahirkan anak. Di Ibnul Qayyim punya cucu, kemudian beliau nulis kitab khusus tentang anak.
hukum-hukum seputar anak, mendidik anak dan lain-lain. Beliau menyebutkan salah satu faktor terpenting mencetak anak itu jadi anak yang soleh itu ternyata bukan nyekolahkan dia di sekolah yang baik, bukan hanya nyarikan lingkungan yang baik, bukan hanya nyarikan ibu yang ibu solihah, tapi ternyata salah satu faktor terpenting menjadikan anak kita anak yang solih adalah menjaga kualitas hubungan kita dengan orang tua kita, karena baik tidaknya anak kita, solih tidaknya anak kita itu sesuai dengan solih tidaknya kita kepada orang tua kita. Ada seorang ulama salaf bernama Wahab bin Munabbih mengatakan, man waqqara walidayhi razaqahullahu waladan yuwakkirhu. Barang siapa yang memuliakan orang tuanya, Allah akan rizkikan untuk dia anak-anak yang akan memuliakannya. Waman lam yuwakkir walidayhi, barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya, razaqahullahu waladan lam yuwakkirhu. Allah akan rizkikan kepadanya anak-anak yang durhaka kepada dirinya. Ada seorang ulama salaf bernama Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani ini suatu hari datang ke pasar. Di pasar dia melihat ada seorang anak muda sedang ngoploki orang tua, sudah mukuli orang tuanya, ditendang, disepak, dipukul. Orang tuanya hanya merunduk saja. Sampai akhirnya kemudian Thabit ini sebagai ulama kan melihat kemungkaran seperti ini, dipegang tangannya anak muda, hentikan wahai anak muda, siapa ini? Ternyata orang tua ini adalah ayahnya. Pas dihentikan gini, ayahnya malah bilang, mohon imam, biarkan saja dia memukuliku. Bingung kan Thabit, loh ini orang tua dipukuli anaknya kok malah suruh biarkan. Apa alasanmu membiarkan anakmu ini memukulimu, dilihat sama banyak orang? Apa jawaban ayah ini? Orang tua ini berkata, wahai imam, sungguh dahulu di waktu mudaku aku pernah memperlakukan ayahku sama sebagaimana anak ini memperlakukanku. Dibalas langsung oleh Allah di dunia, ya. Makanya hadirin muliakan Allah, ini jalan surga yang harus kita jaga betul, hadirin, ya. Inilah sebab para ulama itu sangat jagain betul, hadirin, ya. Maka setelah ini mari hadirin yang renggang hubungannya dengan orang tuanya segera datang, bawakan sesuatu untuk orang tua kita, mohon maaf semaaf-maafnya, hadirin, ya. Minta dimaafkan, minta didoakan segala kesalahan. Abu Hurairah itu, ya, kalau mau berangkat keluar dari rumahnya selalu mampir rumah ibunya, mendoakan ibunya sepuasnya dulu sampai ibunya mau mendoakan Abu Hurairah baru berangkat tadi. Itulah jawaban mengapa Abu Hurairah itu jadi orang yang diberkahi, kan. Terlambat masuk Islam. Abu Hurairah itu 3 tahun sebelum Rasulullah wafat baru masuk Islam. Termasuk sahabat yang dalam tanda kutip agak telat masuk Islam, tapi masya Allah hadisnya, perawi hadis yang paling banyak, hadir. Namanya kita kenal semuanya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberkahi hidupnya. Kenapa? Karena menjadikan orang tuanya raja. Barang siapa yang menjadikan orang tuanya raja, Allah akan menjadikan hidupnya layaknya raja. Barang siapa yang menjadikan orang tuanya pembantu, maka Allah akan jadikan hidupnya layaknya pembantu. Ya. Terakhir saya ingin berkisah kisah seorang ulama yang kita kenal semuanya, yang punya ibu yang sangat unik. Nama ulama ini adalah Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, wafat 150 Hijriah, imamnya madhab Hanafi, ya. Madhab fikih dalam Islam ini ada berapa? 4. Yang muktabar ada 4. Abu Hanifah, madhab Hanafi, tersebar di wilayah IPB, India, Pakistan, Bangladesh, Turki, Asia Tengah, Cina, itu pakai Hanafi, ya, pakainya Hanafi. Imam Abu Hanifah, wafat 150 Hijriah. Kemudian madhab yang kedua, madhab Maliki. Imamnya namanya Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, wafat 179 Hijriah. Madhab ini tersebar di Afrika Utara, di Eropa dan sekitarnya. Itu madhab Maliki. Yang ketiga madhab Syafi'i. Imamnya namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, wafat 206 Hijriah. Tersebar di Palestina, Mesir, di Indonesia, Asia Tenggara. Ya, madhab ini yang kita pakai di Indonesia. Yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hambal,
rahimahullah, wafat 247 Hijriah, tersebar di daerah negara-negara Teluk, di Saudi dan sekitarnya. Nah, yang ingin kita bicarakan ini Abu Hanifah ini. Walaupun tidak menafikan keempat-empatnya ini adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Abu Hanifah itu punya ibu sangat unik ya. Ibunya ini baru belajar ngaji, taklim sama ustadznya. Kemudian suatu hari ibunya risau. Kenapa? Karena dia melanggar sumpahnya sendiri. Jadi beliau ini bersumpah, kemudian melanggar sumpahnya. Datang kemudian kepada Abu Hanifah, yang notabene Abu Hanifah saat itu adalah imamnya dunia. Semua orang kenal siapa Abu Hanifah, ulamanya para ulama. Ibunya bilang, "Le, ibu bingung ini, Le. Ibu kemarin bersumpah, tapi ibu melanggar sumpahnya. Kira-kira kafarotnya apa ya, Le? Kafarot sumpah itu apa?" Imam Abu Hanifah ditanya kafarot sumpah ya kecil hadir. Beliau ini ulamanya fikih. Dijawab sama Abu Hanifah dengan santunnya, "Ibu, kalau melanggar sumpah itu kafarotnya milih. Kalau tidak ngasih makan 10 orang miskin, boleh ngasih baju pakaian 10 orang miskin, atau bebasin budak. Famal lam yajid, kalau tidak dapat, fasiyamu salah satu ayam, maka puasa 3 hari. Tidak harus berurutan, boleh 1, lusa 1 boleh." Ibunya jawabannya apa? "Sebentar, Le, ketoknya jawabanmu meragukan, Le. Kayaknya kok nggak mantep aku ya. Aku lebih mantep tanya sama ustadku. Ayo, Le, antar aku ke rumah ustadku." Ustadznya namanya Zur'atul Qas. Dan baru pernah dengar ini nama ulama Zur'atul Qas? Baru sekarang atau pernah? Baru sekarang ya. Kalau Imam Abu Hanifah sudah lama kita dengar ya, mazhab Hanafi. Nah, ibunya ini punya ustadz kampung, punya ya ngaji di suro kampung di musola, ustadznya namanya Zur'atul Qas. Ayo, Le, antar ke Ustadz Zur'ah. Akhirnya dengan lembutnya Abu Hanifah ngantar ibunya, ya, memuaskan apa yang diinginkan ibunya. Diantar sampai Zur'atul Qas. Zur'atul Qas kaget kedatangan Abu Hanifah karena sudah beda kelas ini. Yang satu ustadz internasional, yang satu ustadz kampung ya. "Duh, Abu Hanifah, apa yang kau inginkan datang kemari?" "Ini saya nganter ibu saya. Ibu saya mau nanya sesuatu kepada Anda." "Tanya apa wahai ibu?" "Ustadz, saya itu kemarin sumpah, kemudian saya melanggar sumpah saya. Kira-kira kafarotnya apa Ustadz ya?" Zur'atul Qas dapat pertanyaan kayak gitu, sedangkan di samping si ibu ini adalah imamnya dunia hari itu. Shock langsung hadirin Zur'atul Qas. Duh, kok bisa? Zur'atul Qas mau protes ke Abu Hanifah. "Ya Abu Hanifah, ya, mau protes juga ke ibunya. Wahai ibu, ini loh sampingmu ini imamnya dunia, kok tidak tanya kepada anakmu sendiri?" Tapi sebelum mau protes itu Abu Hanifah nyetop Zur'ah. "Jawab saja," gitu ya, "jawab saja sudah, jawab." Akhirnya Zur'atul Qas menjawab dengan jawaban yang sama dengan ibunya. Jawabannya sama dengan jawaban ibunya, ya. Jawabannya sama dengan jawabannya Abu Hanifah ke ibunya. Dijawab kafaratus sumpah itu ini. Apa komentar ibunya? Iki lho, Le, jawaban yang mantep itu yang ini. Kalau jawabanmu tadi ibu kurang mantep gitu ya. Itu Abu Hanifah tidak protes tadi. Abu Hanifah hanya tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah, Bu, sudah dapat jawabannya. Ayo kita pulang." Masya Allah. Ini loh sifatnya para ulama ini. Kalau sudah berhadapan dengan orang tua itu, kenapa kok mereka bisa serendah itu hadir? Berhadapan dengan orang tuanya bisa merendah serendah itu. Karena mereka tunduk kepada ayat Allah. Allah bersumpah, Allah berfirman di dalam surah Al-Isra itu ya, di ayat ke-24. Apa kata Allah? "Wahfidh lahuma janahal dhulli minar rahmah." Turunkan tepakan sayapmu
di hadapan orang tuamu dan berkasih sayanglah kepada mereka. Sehebat apapun kita hari ini hadirin, ya, kita tidak hebat kalau tanpa pengorbanan orang tua kita. Secerdas apapun kita, seberhasil, sesukses apapun kita hari ini, perintah Al-Quran itu turunkan kedua kepakan sayapmu. Ya. Sesalah-salahnya orang tua kita itu sebenar-benar kita. Ya. Kita tidak punya hak untuk menyalah-nyalahkan mereka. Kalau mereka hari ini awam, itu karena dulu pingin kita pinter. Mereka rela bodoh, tidak sempat belajar taklim kayak kita sekarang. Kenapa? Karena mereka pingin anak-anaknya pinter, anak-anaknya berhasil. Lah kok sekarang kita pinter, sekarang kita berhasil, kita mudah nyalahkan orang tua. Di mana adab kita, adik? Padahal Quran mengatakan, wahfid lahuma janaha dzulli. Turunkan kepakan sayap serendah-rendahnya jika berhadapan dengan orang tua. Ini hadirin muliakan Allah. Mari kita jaga pintu surga yang paling tengah ini. Yang masih hidup orang tuanya, jagain hadirin. Ya, jagain pintu surga yang satu ini. Yang sudah meninggal orang tuanya, Islam mengajarkan kita untuk tetap bisa menjaga pintu ini. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Imam Al-Bukhari menyebutkan beberapa riwayat hadis dan athar yang menjelaskan bahwa seorang anak yang orang tuanya sudah meninggal, ayah atau ibunya, dia masih tetap bisa berbakti. Dengan apa? Dengan 3 cara. 1, kirimkan doa ampunan. Sebelum kirimkan doa ampunan, solihkan diri kita dulu. Salah satu cara berbakti kepada orang tua itu apa? Mensolihkan diri kita. Karena doa kita tidak akan mustajab, doa ampunan kita tidak akan terkirim ke orang tua kita kalau kita tidak soleh. Wong dalilnya itu apa? Dalilnya apa? Ya, dalilnya kan waladin solihin yad'u lahu. Amalan yang tidak terputus itu kan apa? Anak solih yang mendoakan orang tuanya. Ada syarat solehnya dulu hadir. Karena kalau kita tidak soleh, untuk doakan diri kita saja tidak mustajab hadir. Apalagi doain orang lain. 1, mensolihkan diri, memohonkan doa ampunan. Yang kedua, menjaga silaturahim kerabat-kerabat orang tua kita yang kita mengenal mereka lewat wasilah orang tua kita. Kalau kita masih jaga silaturahim dengan kerabat-kerabat, teman-teman ayah, teman-teman ibu, pahalanya semuanya ngalir untuk orang tua kita. Karena berarti silaturahim ini terjalin karena wasilah orang tua kita. Kemudian yang ketiga adalah mengirim pahala hadirin. Ya, bersedekah atas nama orang tua, ya, cari amal jariah atas nama orang tua. Kemudian bisa dengan mengumrohkan badal orang tua, ya. Kalau yang ada kemampuan membadalkan haji, badalkan haji, ya. Atau ya seminimal-minimalnya kalau kita tidak punya harta untuk sedekah jariah, ya setidaknya mengirimkan bacaan Al-Quran. Ya. Jumhur ulama mengatakan sampainya pahala untuk si mayit dari bacaan-bacaan Al-Quran kita. Ya, kalau tidak punya uang yang cukup atau harta yang cukup, ya minimal kirim Al-Fatihah untuk orang tua kita. Ya, semoga itu jadi bentuk baktinya kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Allahu a'lam bishawab. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Mari kita jaga bareng-bareng jalan surga yang satu ini. Semoga cita-cita kita masuk surga dimudahkan Allah dengan cara kita memudahkan hidup orang tua kita yang telah memudahkan hidup kita. Semoga Allah mengkaruniakan orang tua kita surga sebagaimana mereka telah menjadikan hidup kita layaknya surga. Barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita tutup, sudah masuk waktu syuruk. Kita dari tadi duduk bermajelis ilmu, berzikir sampai waktu syuruk. Silakan ditutup dengan sholat 2 rakaat. Pahalanya kal haji wal umrati tamah. Seperti pahala haji dan umroh sempurna. Dan hanya di Masjid Kotak habis haji dan umroh makan nasi liwet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.